Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @nyata74042956. Dan untuk kisah kali ini yaitu kisah yang berjudul Petaka Sungai Serayu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Cahaya mentari samar bersinar, seakan malu dengan hempitan langit yang berwarna abu kehitaman. Saat itu baru jam 6 pagi, namun hujan sepertinya akan turun seiring guntur yang terus berdentum, menggetarkan dinding rumah Mbak Dirgo pagi hari itu. 5 bulan lamanya Mbak Dirgo sudah hidup sebatang kara, tanpa aktivitas jelas. Hari-harinya hanya dihabiskan sendiri. Maklum saja, istri tercintanya sudah 2 tahun lalu berpulang. Sementara anak semata wayangnya Burhan sudah membina rumah tangga dan memilih tinggal di tempat lain. Sementara statusnya sebagai karyawan abdi negara alias PNS sudah berakhir seiring usianya yang menginjak 55 tahun di Januari lalu. Pagi itu rencana Mbak Dirgo untuk berkunjung ke rumah Burhan sepertinya akan batal. Hujan menahan niatnya untuk melihat dan bermain bersama kedua anak Burhan. Hanya untuk bersantai sembari menikmati secangkir teh Jawa yang dia lakukan untuk mengusir kejenuhan di pagi tak bertua itu. Tangannya cekatan meng-scroll layar handphone. Kedua mata itu tajam menatap catatan digital dari berbagai sumber. Baginya membaca merupakan aktivitas rutin yang wajib dilakukan di setiap hari. Mbak Dirgo sangat tusuk sampai dia sudah melupakan waktu yang terus berputar. Bahkan sangkir teh yang tadi dibuatnya pun adem, termakan dinginnya cuaca di pagi itu. Kekusyukan itu cukup bertahan lama, belum matanya sampai kepada satu berita. Dia terlihat terhenti dari aktivitas. Diletakkannya HP itu di meja. Air mata tiba-tiba mengalir dari pria tua itu. Berita itu memuat informasi akan korban meninggal di Sungai Serayu. Membaca tulisan itu membuat jantung Mbak Dirgo seperti terhenti. Dadanya terasa sesak, bak mengulang kembali pengalaman buruk tenggelam di sungai itu. Saat ini 2020, sudah 40 tahun lebih kejadian itu terjadi. Dalam benaknya ada sedikit penyesalan. Bayang masa lalu seketika nyata hadir di dalam sadarnya. Rincian detail peristiwa lawas itu muncul tanpa ada sedikit pun yang terlupa. Iya, semua salahku. Kalau saja aku tidak ke sana, mungkin Mas Ilham masih hidup, ucapnya dalam hati. 1980. Selamat datang Serayu Lever, teriak seorang bocah remaja bernama Dirgo Erlangga di sore hari nan cerah. Perkataan Dirgo disambut tawa dan ejekan oleh teman-teman sejabat yang turut ada di sana kala itu. Welcome cok, Lever, kamu pikir penyakit apa? River, canda salah seorang remaja yang ada di sana, sembari mengeja perkataan. Galuh, Mitro, Rizky, Ivan, dan Dirgo masih tampak bersantai di tepi sungai. Sekalipun langit sudah mulai gelap, menandakan senja akan segera tiba. Mereka tetap asik dengan cerita-cerita mistis yang dari tadi dijadikan candaan tak beradab yang seharusnya tidak terucap. Siapapun akan bergidik bila mendengar cerita Sungai Serayu. Banyak mitos akan keangkeran Serayu terus berembus selepas waktu. Namun bagi mereka, Serayu bak mainan kecil yang tidak berbahaya. Status sebagai putra asli daerah malah membuat mereka melupakan pentingnya menjaga kearifan lokal. Sudah cukup bahagia kan kalian? Kata Dirgo sembari memperagakan sosok wanita. Dia mengangkat celananya.
Candanya seolah melecehkan reputasi menyeramkan kuntilanak. Beberapa sosok demit lain pun tak luput menjadi bahan ejekannya. Mereka tertawa lepas di heningnya malam. Canda mereka semakin keterlaluan, tak terkontrol. Kala lakon yang diperagakan Dirgo berubah menjadi rencana nakal untuk bermabuk-mabukan di malam minggu nanti. Anak setan, itu otak perlu disikat. Segala mabuk di tempat demit. Ucap Galuh protes akan rencana gila yang tercetus dari mulut Dirgo. Apa daya satu mulut tak akan cukup kuat menenangkan voting rapat kala itu. Belum lagi lisan Dirgo bak ular berkepala dua, yang pasti membuat semua merestui agenda yang kelak hanya membawa tangis bagi mereka. Langit memang tampak cerah, ditambah perpaduan alam yang masih hijau, serta alunan air serayu yang mengalir pelan, pasti membuat siapapun terhanyut dan enggan beranjak. Sama seperti kala itu, Isa berlalu, namun kebosanan tak kunjung datang menghampiri. Masih saja mereka melanjutkan bincang ngidul ngalor yang tak berarti. Langkah Dirgo menepi, rasa sesak memaksa dia untuk membuang hajat pada tempat yang tidak seharusnya. Tanpa ada kata permisi, air seninya tertumpah deras mengikuti aliran sungai Serayu. Matanya tertutup menahan nikmat kebebasan melepaskan hajat. Tak lama rasa nikmat didapatkan, tubuhnya tiba-tiba kaku, menatap lurus ke satu arah yang mungkin membuat dia bergidik. Hampir 5 menit lamanya dia tertahan. Hingga perilaku itu kemudian disadari oleh 4 rekan lainnya. "Go, lama anjing. Ayo mulai, sudah jam 8, kata Irfan kepadanya. Dirgo membalikkan badan, tatapannya lurus menatap ke arah mereka, matanya melotot. "Tak pateni saiki," terdengar perkataan Dirgo pada mereka. Suara itu terasa berat, tidak seperti suara Dirgo yang mereka kenal. "Asem, kabur cuk!" teriak Galuh yang langsung diiringi oleh emburan keempat orang itu. Mereka pergi, kabur meninggalkan Dirgo sendiri di sana. Langkah mereka luluh lantah. Malah Galuh dan Irfan sempat terjatuh beberapa kali. Dirgo tertawa cekikikan. Aksi nakalnya berhasil membuat teman-temannya lari. "Dasar penakut!" teriaknya sesumbar. Dia tidak mengetahui bahwasannya sosok hitam bersisik buaya dengan wajah sangat mengerikanlah yang membuat keempat temannya kabur ketakutan. Hembusan angin menerpa lembut di kupingnya. Dirgo bergidik. Tubuhnya seketika merinding, seperti mengisyaratkan ada seseorang yang hadir menemani. Sosok demit itu memang tepat berada di belakang Dirgo. Wajahnya tampak marah akan apa yang mereka katakan dari tadi. Begitulah cerita yang didengar Dirgo keesokan harinya dari mulut keempat sahabatnya. Batinnya bersyukur karena semalam Dirgo lebih memilih lari dibanding harus menoleh. Insiden itu sempat membuat mereka vakum berkunjung ke sana. Belum lagi salah satu dari mereka, Irfan, tiba-tiba jatuh sakit selang hari dari kejadian. 2 hari lamanya Irfan terkapar di ranjang dengan suhu tubuh hampir 40 derajat. Benar, tidak ada yang dapat menjamin demamnya Irfan karena peristiwa itu. Hanya saja selama 2 hari berturut, dirinya selalu bermimpi berada di sungai itu sendiri, dengan keadaan yang sangat gelap dan sunyi. Setiap matanya terpejam, mimpi itu selalu hadir seakan nyata terjadi. Sempat dia menceritakan hal terkait kepada yang lain, namun Dirgo malah tertawa. Begitu juga dengan yang lain. "Koeku terlalu paranoid, jadi kepikiran terus. Nyatanya kami gak kenapa-napa," seru Dirgo padanya. Beberapa minggu berlalu kejadian itu mulai terlupakan, walau masih ada sedikit rasa trauma. Tidak membuat mereka jera berkunjung, guna sejenak melepas penat di bantaran sungai. Seperti biasa, Dirgo selalu hadir sebagai aktor utama, memerankan peran antagonis yang mengusik penghuni alam lain, Sungai Serayu.
Rayuan mautnya kembali dilontarkan, layaknya sales yang tidak ingin kehilangan customer. Enak tenan tidur di sini malam-malam, Lur. Nikmati alam sembari dengar jangkrik bernyanyi. Belum lagi cuaca saiki memasuki cuaca Eropa. Makin jos karo segelas bir. Rayunya kepada mereka semua. Irfan menjadi orang pertama yang menolak agenda sesat yang diwacanakan Dirgo. Dia pastinya tidak mau merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Galuh pun berpikir demikian. Cari tempat lain sajalah. Rumah Irfan, Mirjo, atau di mana kek? Rasudi ngetem dengan di kulo. Ucap Galuh mendukung permintaan Irfan. Namun bukan Dirgo namanya bila tak mampu mewujudkan keinginannya. Mau yang dicetuskannya menjadi jalan penentu berjalan tidaknya acara tersebut. Kita uji nyali aja, sekalian mengetes sejauh mana ketaatan kita sama Allah. Masa sama makhluk yang lebih rendah dibanding derajat manusia, kita takut. Manusia makhluk tersempurna, ciptaan Allah. Terangnya kepada mereka berempat. Perkataan Dirgo tidak langsung mendapat persetujuan. Hanya Mirza yang masih mengiyakan ajakan itu. Galuh dan Irfan masih bersikeras agar agenda gila itu dibatalkan. Keberadaan saat itu sama kuat dengan dua kubu yang berbeda pendapat. Tinggal Rizky yang mungkin bisa menjadi penentu. Rizky tidak berkata iya, namun tidak juga mentidakkan ajakan itu. Aku manut wae, jadi yo ayo. Endak pun rapopo. Jawabnya yang semakin menambah panas keadaan. Disinilah Dirgo selangkah lebih maju. Dia memang orang yang handal dalam memastikan satu proyek berjalan dengan lancar. Bermodalkan pena dan kertas yang ada di tasnya. Dikeluarkannya benda itu. Ini kita tulis dan tanda tangani. Siapa yang gak ikut atau lari di malam acara akan menjadi aib seumur hidup sebagai penakut. Pungkasnya pada saat itu. Galuh dan Irfan terbawa suasana seketika mereka mengiyakan perkataan Dirgo karena enggan dicap penakut. Men 3 dari hari H, keadaan kian rumit. Tak kalah hal itu malah menjadi bahasan teman-teman lainnya. Lagi-lagi Dirgo yang menjadi sebab akibat acara ngecamp di sana menjadi hits. Tak akan seru bila tidak ada wanita yang ikut, pikirnya. Buah dari keinginannya membuat penambahan personil bertambah 2, Intan dan Siska. Memastikan ikut dalam acara persami ilegal, pembawa petaka. Dengan kata lain tak mungkin bagi Galuh dan Irfan kabur bak pecundang. Apalagi kabar uji nyali itu juga sudah menjadi berita santero sekolah. Terdengar ronta seekor ayam yang baru saja disembelih Dirgo. Ayam itu akan menjadi menu utama, pikirnya. Tenda 2 buah juga disewanya dengan bermodal tabungan yang ada. Dia ingin persami Sedayu kelak akan menjadi cerita hangat yang akan menjadi kenangan tak terlupakan di kala tua. Hari yang dinanti tiba, semua personil bersiap. Hanya Dirgo yang hadir dengan perlengkapan penuh. Bagi yang lain berkemah di tempat ini, tak hayal, hanya menginap di rumah orang lain. Wong rata-rata rumah hanya berjarak 4 km dari sungai ini, kata mereka. Sore hari mereka sudah mendapatkan tempat strategis. Sigap satu persatu mereka mengerjakan tugas pada bagian masing-masing. Sejauh ini semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Dirgo. Hanya saja Dirgo tak menyadari bahwasannya kala senja menyapa, tragedi buruk itu menanti mereka. Selepas santap malam bermenu ayam bakar, 2 botol minum yang disiapkan pun dikelar. Canda tawa riuh di tempat sakral yang seharusnya dijaga. Api unggun berada tepat di tengah mereka. Tiba saat yang dinanti Dirgo. Cerit malam kita mulai, ucapnya. 4-4-4. Berlipat siapa yang lewat, merapat. 4-4 berlipat. Siapa yang lewat, ayo merapat. Mulut Dirgo mencambi-cambi hasil kata yang semalam suntuk dia pikirkan. Dia kembali berniat mempermainkan temannya dengan berpura-pura kerasukan.
Selang melantunkan ayat-ayat sesat itu, Dirgo langsung berpura-pura terjatuh. Dia merayap di tanah, sembari meraung. Pasti akan seru melihat Galuh dan Irfan ketakutan lagi. Dia sangat berharap hal itu akan terulang kembali. Langkah pertama berhasil. Tawa histeris dari kedua wanita itu mungkin membuat Dirgo tersenyum lebar dalam hati. Dia melihat wajah-wajah pucat penuh dengan rasa takut. Mata Dirgo memelototi mereka semua satu-satu. Dirgo hampir kelepasan ketawa dan membongkar aksinya malam itu. Sebelum matanya terpaku menatap Irfan, Irfan tidak menampakkan raut wajah takut. Malah Irfan menatap wajah Dirgo dengan penuh rasa marah dan seperti ingin menantang. Dirgo semakin brutal melakukan aksi konyol. Matanya terus melotot ke arah Irfan. Fokus utama membuat Irfan takut. Bila itu terjadi, akan kuakhiri permainan ini, pikirnya. Tak bunuh kau, Van. Mimpimu akan menjadi nyata. Engkau akan selalu hidup dalam kegelapan, seru Dirgo padanya. Lakukan sebisamu. Aku khawatir kau yang mati saat ini, balas Irfan pada Dirgo. Mendengar itu sempat membuat Dirgo merinding. Namun dia masih berpikir positif. Irfan mungkin membantu aksinya kala itu. Dirgo dan Irfan saling bertarung tatap. Tiada satu orang pun yang memalingkan pandangan, sementara yang lainnya hanya bisa terdiam. Galuh, Mirsu, dan Rizky tidak tahu harus berbuat apa. "Dancuk kalian, udah jangan bercanda lagi," teriak Galuh yang sangat terganggu dengan kejadian itu. "Ini kesempatan terakhir, aku akan berlari ke arah Irfan, berpura mau menyerang. Bila dia tidak takut, aku kalah dan aku akan akhiri semua ini." Baru juga Dirgo mengambil ancang-ancang, langkahnya langsung terhenti. Satu hembusan angin yang teramat kencang memporandakan nyala api dari api unggun yang mereka buat. Bara beramburan berserak di mana-mana. "Astagfirullah," ucap Dirgo spontan. Semua bergidik. Tangis dari Intan dan Siska pecah di tengah keadaan gelap gulita. Hanya ambasan dari bara yang bercahaya menjadi satu-satunya penerangan malam itu. Dirgo terdiam. Dinginnya malam malah membuat dia berkeringat. Irfan tiba-tiba ada di belakangnya. "Jadi mau bunuh aku, Radir?" bisiknya tepat di telinga Dirgo. Entah bagaimana Irfan bisa berada di belakang Dirgo secepat itu. Keberanian Dirgo seketika luntur. "Ya wis, nek jenengan rak nyali, tak tawari mulih bareng karo kula," ucapnya kembali. Tangan Irfan menggenggam tubuh Dirgo kuat. Diangkatnya Dirgo ke bahunya. Sebelum dia berlari sembari menggendong Dirgo, dia melompat ke dalam sungai Serayu. Intan yang samar melihat kejadian itu jatuh pingsan. Dia tidak kuasa menyaksikan kejadian horor yang benar terjadi di depan kedua matanya. "Ki, Mircu," teriak Galuh. "Kalian lari cari bantuan. Intan, Siska biar aku yang jaga," teriak Galuh kepada dua rekan lainnya. 20 menit lamanya Rizky dan Mirso baru kembali membawa bala bantuan. Beberapa warga dan keluarga dari mereka datang ke sana. Terlihat raut wajah panik dari orang tua mereka, terutama keluarga Ilham dan Dirgo malam itu. Mereka diserbu beribu pertanyaan. Keadaan shock membuat mereka tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Belum lagi satunya orang yang melihat kejadian Ilham dan Dirgo terjun ke sungai. Sedari tadi masih tidak sadarkan diri dengan mulut yang terus mengigau. "Ham, Go, aku mau pulang saja. Aku takut," kata itu berulang Intan ucapkan dalam pingsannya. Malam itu sungai Serayu terasa ramai. Agak lama terdiam. Barulah Galuh menjadi orang yang menceritakan awal petaka itu terjadi. Kondisi mereka yang belum stabil membuat warga masih bingung harus berbuat apa. Belum lagi keadaan yang larut malam, penerangan yang masih mengandalkan obor bambu semakin membuat pencarian Ilham dan Dirgo mustahil dilakukan. Sedikit koreksi,
karena banyaknya nama yang terpakai dalam cerita ini, saya malah salah sendiri menetapkan pelaku-pelaku tragedi Sungai Serayu. Ilham adalah Irfan. Karena sudah terlalu banyak pakai nama Irfan, fik kita gunakan nama Irfan saja, atau biar tetap sesuai dengan pembuka cerita yang dibuat. Anggap saja nama lengkap Irfan itu M. Ilham Rifani alias Irfan. Tubuh Dirgo penuh dengan literan air yang masuk ke dalam mulutnya. Semua berlangsung cepat. Dirgo seperti tak dapat melawan kala mereka berdua terjatuh masuk ke dalam Sungai Serayu. Dia hanya mengingat Irfan terus membawanya menyelam hampir ke dasar sungai itu, yang membuat dirinya hilang kesadaran. Sementara di tepian bantaran Sungai Serayu, beberapa warga masih setia mencari keberadaan Irfan dan Dirgo. Sesekali teriakan mereka terdengar lantang memanggil nama kedua orang itu, sembari berharap keduanya dapat ditemukan dengan selamat. Irfan, Dirgo. Teriakan itu saut menyaut terdengar di antara suara deburan air Serayu yang mengalir deras. Dir. Suara Irfan terdengar memanggil nama Dirgo. Dirgo tampak lelah. Dia terbangun dari pingsannya. Matanya masih berkunang menatap sosok Irfan yang ada di depannya. Dia sedikit takut dan mencoba menjauh dari Irfan. Kamu bukan Irfan, teriak Dirgo kepada sosok itu. Hus, ngawur kamu. Sadar Dir, ini aku Irfan sahabatmu. Ayo bangun, cari jalan pulang. Bosan aku nungguin kamu sadar dari tadi. Ketus Irfan menjawab pertanyaan Dirgo. Ucapan Irfan tak lantas membuat Dirgo percaya ada perasaan trauma akan kejadian yang baru saja dialaminya. Untuk meyakinkan dirinya, Dirgo melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak yang dia hafal. Sebelum seruan Irfan kembali berbicara, dia mengikuti setiap lantunan ayat yang diucapkan Dirgo. Seketika hal itu membuat Dirgo merasa tenang. Udah belum bacanya, masih mikir aku demit, setan, atau apa? Ucap Irfan kembali. Kita di mana ini, Lur? Gak tahu, jawab Irfan sembari menoleh ke segala penjuru. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Keadaan gelap terhadang himpitan pepohonan yang berjajar rimbun dan menjulang tinggi. Baik Dirgo maupun Irfan terdiam, diperhatikannya tempat itu dengan seksama. Mereka sangat asing, belum lagi suara aliran sungai yang jelas terdengar. Namun jauh mereka memandang, tidak ada aliran Sungai Serayu di depan mereka. Kata-kata Irfan semakin membuat mereka bergidik. Irfan lebih duluan tersadar dan menemukan diri sudah berada di sini, tepat di sampingnya Dirgo. Saat itu Dirgo masih belum sadarkan diri. Malah Irfan balik bertanya. Dalam ingatan terakhir yang diingatnya, mereka menikmati makan malam di tengah api unggun itu. Dia sama sekali tidak mengingat bagaimana dia menarik Dirgo terjun ke dasar Sungai Serayu. Aku bingung, Dir. Tadi kan kita asik makan ayam bakarmu. Lah, tahu-tahu kita ada di sini. Malah baju lepek, basah semua, sampai ke celana dalam. Katanya polos. Dirgo enggan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun pakaian mereka yang benar basah kuyup meyakinkan Dirgo bahwasannya semuanya terjadi. Semua bukan lagi skenario yang dirancangnya, melainkan petaka yang datang di waktu yang naas. Bagaimana ini, Dir? Ke kanan apa kiri? Aku manut, Van. Kali ini kamu aja yang nentuin. Pungkas Dirgo dengan rasa bersalah. Berdebat bukan solusi. Terlebih Dirgo memahami sebagai dalang penyebab kejadian ini. Keputusan Irfan jatuh pada menelusuri jalan ke kanan. Tidak ada alasan khusus. Dia hanya berpatok kalau kanan lebih baik dari kiri. Langkah mereka perlahan menyusuri jalan tanah berbatuan itu, setapak demi setapak. Jalan itu terus dilalui mereka, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hamparan pohon rimbun yang dari tadi menemani perjalanan itu. Mereka tidak dapat memastikan sudah sejauh apa mereka berjalan, karena dari awal mulai pergerakan,
hingga nafas terasa sesak melangkah jauh. Tempat berpijak saat ini sama dengan tempat awal mereka terbangun. Mencoba merubah haluan, Irfan dan Dirgo pun nekat menelusuri jalan, melewati pohon-pohon rimbun itu. Mereka tidak lagi melalui jalan setapak yang dari tadi dilalui. Alhasil semua sama saja. Langkah mereka tetap berujung di jalan setapak itu, seolah mereka hanya berjalan di tempat. Irfan malah sempat terlihat berteriak, geram dengan apa yang terjadi. "Ah, taek, di sini lagi. Anjing. Ini ada apa?" Keras suaranya menggema. Dirgo mencoba menenangkan. Tidak mau dirinya tersulut emosi. Di dalam hatinya pun Dirgo merasa takut. Takut mengatakan kejujuran, kenapa mereka ada di sini. Dia berpikir bila menceritakan semua, hanya akan membuat mereka bertengkar. Bukan tidak mungkin terjadi perkelahian, atau membuat mereka mencari jalan masing-masing. Dan itu bukanlah hal yang bijak dilakukan. "Wes mas, udah, kita tenang dulu. Coba kita sama-sama berdoa. Mohon petunjuk dari Allah." Terang Dirgo sabar meredam emosi Irfan. Dirgo paham, saat ini mereka tidaklah berada di alam manusia. Batinnya terus berbisik saat ini mereka berada di alam para demit. Usai mereka berdoa, Dirgo mengajak Irfan sekali lagi menyelusuri jalan setapak itu. Ranting dari beberapa pohon dijadikan patokan, penanda perjalanan yang tak berujung. Lama berjalan, mereka tidak lagi menemui tanda yang dibuat Dirgo. Namun tetap saja, tidak ada perbedaan tempat yang dirasa. Mereka kembali melangkah, menelusuri jalan, masuk membabat pepohonan rimbun. Berkali-kali langkah itu terus menapaki jalanan. Semua terasa semu. Lagi dan lagi kembali ke area yang sama. Belum juga Dirgo mengatakan kebenaran awal mula tragedi. Irfan sudah tersulut emosi. "Bangsat ah, kenapa aku kenal kau?" teriaknya ke Dirgo. "Sesat, sesat," tambahnya lagi kepada Dirgo. Dirgo masih menahan emosi, sekalipun rasa lelah sudah cukup memberatkan. Kini emosinya ikut memuncak. Tak kala Irfan sudah mulai memancing dirinya dengan satu dorongan yang dilakukannya kepada Dirgo. Hampir saja mereka baku hantam karena Dirgo sudah merasa lelah mengalah dan menahan emosinya. Bagi dirinya, sekalipun benar ini karena dirinya, bukan berarti semerta-merta Irfan boleh memperlakukannya semena-mena. Terlebih kata maaf sudah berulang kali terucap dari mulut Dirgo. Adu mulut terjadi di antara keduanya. Irfan sudah mencengkram baju Dirgo. Didorongnya Dirgo sampai terjatuh ke tanah. Keadaan semakin panas, tak kala Irfan sudah mulai serius mengajar Dirgo. Sebelum satu suara menghentikannya. Suara kerincingan nyaring terdengar, seiring langkah kaki seseorang yang seperti menelusuri langkah. Irfan terdiam, matanya fokus melihat ke arah suara. Samar terlihat oleh matanya beberapa orang berjalan, sembari menggiring kerbau. Suara kerincing itu berasal dari rantai yang dikenakan kerbau itu. "Woi, tunggu!" Irfan berteriak kencang, sembari berlari mengejar mereka. Dia tidak memperdulikan Dirgo, ditinggalkannya Dirgo sendiri. Baginya ini adalah kesempatan emas. Mana tahu dia bisa lepas dari tempat laknat ini dengan bantuan orang itu, pikirnya. Lepas kejadian itu tinggallah Dirgo sendiri. Dirinya mulai panik. Dia berusaha bangkit secepat mungkin mengejar Irfan dan gerombolan orang yang tadi mereka lihat. Bak terbenam oleh gelap malam. Tidak sampai semenit Irfan maupun mereka lenyap dalam sekejap mata memandang. Rasa cemas menyelimuti Dirgo. Dia lemas terduduk, membayangkan apa yang terjadi pada dirinya atau Irfan. Matahari yang sedari tadi diharapkan muncul juga tidak menampakkan diri. Entah sudah berapa lama dia berada di alam ini. Dirgo tidak lagi berani melangkah. Dia hanya duduk mencoba berserah. Mulutnya tak henti meminta pertolongan kepada Sang Kuasa.
Baju yang dari tadi basah mulai mengering, tidak jua membuat Dirgo melangkah. Dia hanya husuk membaca doa. Sebelum lantunan itu terhenti oleh teriakan Irfan. "Tolong! Tolong!" Suara itu semakin kencang terdengar. Dari kejauhan Dirgo dapat melihat sosok Irfan berlari kencang. Dirgo bangun dari duduknya, menunggu kedatangan Irfan. Tepat berada di depan dirinya, Irfan masih terus berlari, seolah mengacuhkan keberadaan Dirgo. Sontak Dirgo ikut berlari, mengejar langkah Irfan. "Van, berhenti Van! Kamu kenapa?" ucap Dirgo sembari berlari, mengejar Irfan. Satu lompatan Dirgo pas menangkap Irfan. Mereka terjatuh berguling. Tangan Dirgo sontak menampar Irfan. "Tenang, tenang, ini aku," ucapnya menenangkan Irfan, yang terlihat pucat ketakutan. Irfan masih terlihat merinding. Bahasa yang dikeluarkan mulutnya pun tidak dapat dicerna oleh Dirgo. Dibangunkannya Irfan sembari merangkul badannya. Ada kekhawatiran dalam diri Dirgo. Irfan akan kabur lagi. Belum lagi cerita Irfan kembali terngiang di otak Dirgo. Setan, Dir, ini bukan alam kita," ucap Irfan terbata-bata. Dirgo merinding, sekalipun dari tadi hal itu sudah dirasakannya. Belum lagi melihat keadaan Irfan sebenarnya membuat dirinya bergidik. Sewaktu dia menangkap Irfan, baju yang dikenakannya masih tampak basah. Sama seperti di awal mereka bertemu, sementara baju yang dikenakan Dirgo nyaris sudah kering. Belum lagi sekilas tubuh Irfan tampak mengeluarkan air yang menetes tiada henti, entah itu kering atau aliran air. Takut menyinggung Irfan, Dirgo tidak mau menanyakan hal tersebut. Dia hanya terus berdoa dalam hati, meminta pertolongan agar mereka dapat selamat dari sini. Kembali lagi, suara kerincing itu hadir. Kali ini terdengar lebih riuh, seakan tidak satu, melainkan berpuluh kerbau, serta langkah kaki menuju mereka semua. Lari Dir, ucap Irfan dengan tangan gemetar. Dirgo membungkap mulut Irfan. Ditariknya Irfan masuk ke dalam rimbunan pohon. "Shh!" bisik Dirgo sembari menggandeng tangan Irfan, mencari tempat untuk bersembunyi. Jantung mereka berdetak kencang. Irfan terduduk dengan mata tertutup, seolah enggan untuk melihat kedua kalinya rombongan itu. Beda halnya dengan Dirgo, ada sedikit penasaran dalam dirinya akan sosok apa yang lewat ini, hingga membuat sahabatnya terdiam kaku. Dari balik dedaunan, sekalipun jantung Dirgo semakin kencang berdebar, masih dipaksanya untuk mengintip ke arah rombongan itu. Tampak di hadapannya, rombongan itu bak pasukan, dengan pakaian tempur ras adat Jawa. Wajah mereka terlihat sangat pucat, dengan pandangan kosong melotot lurus ke depan. Suara lonceng yang diikat pada rantai yang dikenakan kerbau itu membuat suasana kian horor. 2 ekor kerbau itu tepat berada di belakang pasukan tersebut, di mana setiap kerbau menarik 1 gerobak. Apa yang ditakutkan Dirgo semakin menjadi. Matanya terpaku membuat tubuhnya kaku dan tidak dapat digerakkan. Dia menatap tajam ke arah gerobak. 1 tangan terjuntai keluar dari gerobak itu. Baru saja dia menerka-nerka isi di dalam gerobak, jantung seakan tidak mampu untuk berdetak. Tak kalah samar langkah roda gerobak itu menghajar batu, membuat sesaat sosok yang ada di salah satu gerobak sedikit terangkat. "Irfan," suaranya keluar tanpa dia sengaja, yang membuat langkah rombongan itu terhenti dan menatap ke arah mereka. "Lari Dir," seru Irfan tiba-tiba sembari meninggalkan Dirgo. Dirgo bimbang memutuskan jalan mana yang harus diikuti. Saat itu dia sudah tidak dapat mengetahui baik dirinya maupun Irfan apakah masih layak dikatakan manusia, atau mereka sudah menjadi roh penasaran di alam lain. Ada rasa takut bila ikut mengejar Irfan, dan sebaiknya melewati tempat ini sendiri pun bukan pilihan yang bijak. Dengan sangat berat hati, Dirgo turut menelusuri arah Irfan berlari. Untuk kedua kalinya, mereka terpisah. Kali ini Dirgo tidak memikirkan nasib Irfan lagi.
Dari tadi dia terus berlari sekencang mungkin, enggan rasanya untuk menoleh ke belakang. Terlebih suara gemuruh dan langkah-langkah kaki yang seakan tak henti mengikuti dirinya. Nafasnya habis seiring dengan ayunan langkahnya yang menghantam bebatuan. Dirgo terjatuh. "Tolong!" teriaknya kencang. Dia semakin histeris tak kalah sosok makhluk wanita dengan wajah hancur tepat berada di depan matanya. Terdengar suara kuntilanak itu menyeringai kepada Dirgo. Dirgo sigap berdiri. Dia kembali berlari sebelum tubuhnya menghantam seseorang yang ada di depannya. Semua jauh lebih mengerikan. Di depannya manusia buaya yang dulu sempat diceritakan oleh keempat sahabatnya. Tampak berdiri penuh emosi melototi Dirgo. Tubuhnya kaku. Dia meronta kesakitan tak kalah makhluk beringas itu mulai menginjak dan berdiri di atas tubuh Dirgo. Terdengar bunyi tulang kanan kiri Dirgo yang sepertinya remuk, menahan berat dari injakan demi terkutuk. Di detik terakhir sebelum seluruh badan Dirgo hancur berkeping-keping, Irfan datang di waktu yang tepat. Irfan memberanikan diri mendorong makhluk itu dan merangkul Dirgo, sembari memaksa tubuh Dirgo untuk kembali berlari. "Aku udah nemu jalan pulang, bertahan sedikit, kamu pasti selamat dari sini," ucap Irfan padanya. Dirgo hanya bisa terharu. Saat itu perkataan Irfan tidak sepenuhnya dapat dicerna utuh oleh pikirannya. Belum lagi Irfan setengah menggendong dirinya dan tetap berjalan cepat, sekalipun tidak lagi dalam kondisi berlari. Semua terasa aneh, tetapi Dirgo tidak memiliki tenaga lagi untuk menelaah dengan akal sehat. Cukup lama mereka berjalan sebelum Serayu tampak kembali di mata mereka. "Alhamdulillah," ucap Dirgo merasa tenang kembali mengenali area yang tampak di depan. "Udah, kita jangan kemana-mana, tunggu di sini saja sampai matahari terbit," pinta Irfan padanya. "Van, aku mohon maaf, ini terakhir aku usil seperti ini. Terima kasih udah bantuin aku tadi." "Halah, kita itu sahabat. Aku udah maafin kamu. Semua di luar dugaanmu. Semoga hari ini bisa jadi pelajaran. Nanti jangan lupa minta maaf sama yang lain," timpalnya pada Dirgo. "Iya, terima kasih. Tapi aku bingung, kenapa dari tadi tubuhmu masih terus basah ya, Van? Aku aja sudah kering." Seketika Irfan tertawa. "Jangan bilang kamu mau baca ayat lagi. Kalau mau baca besok saja, pada tempatnya," katanya yang membuat aku semakin penuh tanda tanya. Sejenak kami bersantai sambil menunggu matahari terbit. Percakapan di kala itu lebih kepada kegilaan yang sering kami lakukan. Dirgo terhanyut, begitu juga Irfan. Sesekali kokokan ayam terdengar. Cerita Irfan sepenuhnya juga sudah tersampaikan. Aku mengetahui dari apa yang dikatakannya bahwa dia sempat ikut rombongan itu menuju masuk ke dalam pedesaan. Desa itu awalnya biasa saja, ramai oleh hiruk-pikuk aktivitas warganya. Malah aku sempat berinteraksi dengan beberapa warga, kata Irfan kembali. Nah, aku mulai sadar saat aku menyadari mereka tidak napak ke tanah. Saat aku paham, seakan mereka sudah mengetahui. Seketika itu juga perawakan asli mereka keluar. Pocong, kuntilanak, segala macam bentuk demit. Asli, sangat seram dir. Terangnya kembali. Saat itu yang aku tahu hanya berlari mencoba menjauhi dusun itu. Belum lagi isi dari gerobak-gerobak yang dibawa kerbau itu. Semuanya mayat. Mayat, kata Dirgo spontan memotong pembicaraan sembari menatap Irfan. Irfan sejenak terdiam. Pandangannya lurus menatap ke depan sebelum satu tawa mengerikan keluar dari mulutnya. Iya dir, semua isinya mayat. Mayat sepertiku, kata Irfan sembari menolehkan wajahnya yang hancur ke arah Dirgo. Dirgo kaget, dia kehilangan pijakan dan terjatuh kembali ke sungai Serayu. Woi, kesini, buruan. Dirgo sudah ketemu. Buruan tolong, teriak salah seorang warga yang berhasil
menemukan tubuh Dirgo. Setengah 5 pagi tubuh Dirgo diketemukan sangkut pada tepian batu Sungai Serayu. Tangannya patah, dengan beberapa bagian tubuh terlihat memar lebam. Untungnya nafas masih tertiup. Segera Dirgo digotong menuju ke RS terdekat guna mendapatkan perawatan. Lama Dirgo menginap di RS tersebut. Selain memang banyak luka dan patah tangan yang dialami, kondisi mental Dirgo sempat terganggu. Dia sering histeris, menangis, bahkan mengiku, layaknya orang yang tenggelam. Tak hanya sampai di situ, dikala sadar pun, Dirgo tak jarang berbicara sendiri, dengan kata maaf yang selalu terlontar dari mulutnya. Maaf, iya, semua salahku. Dirinya selalu berkata seperti itu, sembari menatap fokus ke satu titik, seakan di sana ada seseorang yang sedang berkunjung. Sementara Ilham Rifani alias Irfan hingga saat ini tidak pernah diketemukan. Dia hanyut dalam dasar Sungai Serayu. Jauh dari semua itu hanya sosok Dirgo lah yang menjadi kunci akan apa yang terjadi. Beberapa kali juga Irfan hadir menceritakan kejadian pada saat itu. Maaf, almarhum sebelum peristiwa sempat melakukan hal tidak senonoh, di mana Irfan onani di sekitaran bantaran sungai. Hal itu belum tentu benar terjadi, namun rentetan peristiwa itu hadir seperti menceritakan kembali kepada Dirgo lewat alam bawah sadarnya. Beberapa kali juga Dirgo bermimpi mengenai apa yang dikatakan Irfan, di mana dia berada di jalan setapak itu dan tidak dapat beranjak dari sana. Selang kesembuhan Dirgo semua berubah. Galuh, Rizky, dan Mirso enggan untuk mengenal dirinya lagi. Dirgo pun sadar diri, dia tidak ingin kembali memaksakan egonya. Pernah sekali Dirgo mencoba menemui mereka, mencoba merealisasikan janjinya pada Irfan, bahwasanya kelak dia akan meminta maaf pada teman-teman lainnya dan menyampaikan permohonan maaf Irfan juga. Hanya saja perlakuan kasar yang diterima Dirgo kala itu, ketiganya malah melayangkan pukulan, sembari terus memaki dirinya. Mereka semua menyalahkan Dirgo atas kepergian Irfan. Malah terucap perkataan Galuh. "Kenapa nggak kamu aja yang mati, Dir?" ucapnya. Dan di penutup cerita, aku masih selalu mengirimkan doa kepada Ilham Rifani. Sungai itu merupakan kuburnya, walau sudah tidak sering kulakukan semasa aku masih tinggal di sana. Namun tak kala aku kembali ke sana, aku pasti menyempatkan diri menyekar ke kuburanmu, kawan. Di Sungai Serayu ini, ku hantarkan doa terbaik. Semoga engkau tenang di sana. Itulah akhir cerita Petaka Sungai Serayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.